Pernah nggak sih ngerasa dompet kripto kamu kok kayaknya selalu kempis tiap akhir pekan? Rasanya tuh kayak ada kekuatan gaib yang sengaja dorong harga Bitcoin ke bawah pas banget kita mau santai. Ini cuma perasaan doang, atau emang ada game besar yang lagi jalan di belakang kita? Ini nih, pertanyaan yang bikin pusing semua trader. Tiap hari Jumat, udah kayak ritual aja. Pasar tuh seakan-akan kompak buat nurunin harga. Kamu nggak lagi halu kok. Pola ini beneran ada, dan di sini kita bakal bongkar siapa atau apa yang jadi dalangnya. Oke, ayo kita bedah bareng-bareng fenomena ini. Jadi, harga yang anjlok berulang-ulang ini bukan kebetulan. Ada semacam mekanisme yang rapih banget di baliknya, asal kamu tahu harus lihat kemana. Udah, lupain dulu deh teori konspirasi soal paus-paus misterius. Jawaban dari misteri ini jauh lebih dingin, lebih terhitung. Ini bukan soal sentimen pasar atau berita heboh doang. Ini tuh produk sampingan dari matematika murni. Dari sebuah mesin keuangan raksasa yang geraknya presisi banget kayak algoritma. Nah, ini dia biang keroknya. Bukan pasar spot ya, tempat kita biasanya beli jual Bitcoin. Dalang yang sebenarnya itu ngumpet di arena yang jauh lebih gede dan kuat. Pasar derivatif, khususnya pasar opsi. Gampangnya, ini tempat orang-orang taruhan soal harga Bitcoin di masa depan. Dan taruhan raksasa inilah yang akhirnya nyetir arah pasar. Di Wall Street ada istilah klasik buat hal ini, ekor yang menggoyangkan anjing. Nah, pasar opsi yang harusnya jadi ekornya, sekarang ini udah jadi begitu besar, sampai-sampai justru dialah yang ngendaliin pergerakan harga Bitcoin, si anjing itu sendiri. Kebayang kan? Biar kebayang segede apa, coba lihat angka ini. Open interest atau total nilai kontrak opsi Bitcoin yang lagi aktif itu rutin banget nembus 80 miliar dolar. Angka segede gitu udah kayak punya gravitasi sendiri yang bisa narik harga Bitcoin kemanapun dia mau. Dan gravitasi ini tuh terpusat banget. Ada bursa namanya Deribit yang ibaratnya megang monopoli, nguasain lebih dari 85% dari seluruh pasar opsi Bitcoin di dunia. Kenapa ini penting? Soalnya, kalau satu pemain udah mendominasi, aturan mainnya jadi standar banget. Dan sesuatu yang standar, jadi gampang ditebak kan? Nah, ini dia standar permainannya. Setiap hari Jumat, jam 8 pagi waktu universal terkoordinasi, atau sekitar jam 3 sore waktu Indonesia Barat, semua kontrak opsi mingguan ini kedaluarsa barengan. Momen inilah yang maksa semua pemain kakap buat nutup posisi mereka di waktu yang sama persis. Hasilnya, badai volatilitas yang kita rasain tiap akhir pekan. Oke, kita udah tahu di mana dan kapannya. Pertanyaan berikutnya, kenapa? Kenapa harganya cenderung turun? Jawabannya ada di satu konsep yang kedengarannya brutal. Teori Max Pain atau titik penderitaan maksimal. Perlu diingat, pasar opsi itu zero-sum game. Ada yang menang, ada yang kalah. Para institusi raksasa yang disebut market makers, mereka ini adalah penjual opsinya. Mereka ngantongin miliaran dolar premi dari para pembeli, ya kayak kita-kita ini. Tujuan utama mereka, bikin sebanyak mungkin opsi itu kedaluarsa tanpa nilai. Nah, titik max pain ini adalah level harga di mana mereka untung paling gede, dan para pembeli opsi ngerasain sakit yang paling maksimal. Gini, cara kerjanya, disederhanain ya. Pertama, market maker jual opsi, entah itu buat spekulasi harga naik, call, atau turun, put. Kedua, mereka kumpulin premi dari pembeli. Ketiga, nah ini kuncinya, mereka punya insentif duit yang kuat banget buat secara aktif dorong dan tekan harga spot Bitcoin ke level max pain. Pas harga nyentuh titik itu di waktu kedaluarsa, boom, sebagian besar opsi jadi gak berharga, dan premi yang udah dikantongin tadi jadi keuntungan bersih mereka. Ini contoh benerannya dari bulan April yang lalu. Waktu itu, banyak banget trader yang masang taruhan harga bakal tembus 75.000 dolar dan harga spot emang ada di sekitar situ. Tapi, perhitungan Max Pain nunjukin kalau target untung maksimal buat market maker itu ada di 71.500 dolar. Hasilnya, ya jelas, tiba-tiba ada kekuatan finansial raksasa yang punya kepentingan buat nurunin harga. Oke, kita udah tahu kenapa mereka pengen nurunin harga. Sekarang, kita lihat gimana caranya. Ini bukan dikerjain manual ya, tapi pakai mesin algoritma canggih yang kerjanya berdasarkan matematika, hedging, atau lindung nilai. Kuncinya ada di konsep namanya delta. Anggap aja delta ini kayak resep otomatis buat para market maker. Resep ini ngasih tahu mereka, kalau harga Bitcoin gerak segini, kamu harus jual atau beli Bitcoin segini banyak di pasar spot, biar posisimu aman. Jadi ini semacam program lindung nilai otomatis gitu. Kalau delta itu kecepatan mobil, nah gamma ini pedal gasnya. Makin dekat ke hari kedaluarsa, nilai gamma ini meroket. Artinya, pedal gas ini jadi super sensitif. Perubahan harga dikit aja bisa maksa algoritmanya buat injek rem, atau injek gas secara agresif banget.
Disinilah bagian paling anehnya, paling gila. Karena posisi mereka, market maker ini, ada di kondisi yang namanya short gamma. Kondisi ini benar-benar ngebalikin semua logika investasi yang kita tahu. Kan kita diajarnya beli pas murah, jual pas mahal, ya kan? Nah, algoritma mereka itu dipaksa buat ngelakuin kebalikannya. Jual pas harga turun dan beli pas harga naik, cuma buat ngimbangin resiko mereka. Coba bayangin deh, harga Bitcoin turun dikit. Algoritma mereka langsung otomatis jual Bitcoin buat hedging. Penjualan ini neken harga makin turun. Penurunan ini, maksa mereka jual lebih banyak lagi. Jadilah spiral kematian. Harga longsor yang murni didorong sama matematika, bukan karena sentimen pasar. Oke, setelah ngerti mekanisme yang agak suram ini, sekarang waktunya kita ubah pengetahuan jadi kekuatan. Kenapa? Karena di dalam mesin yang bisa ditebak ini, ada peluang yang juga bisa ditebak. Ingat momen keramat hari Jumat jam 8 pagi UTC tadi? Tepat 1 detik setelahnya, puff, semua kontraknya kedaluarsa. Semua tekanan jual dari algoritma itu hilang seketika. Rantai yang nahan harga Bitcoin jadi putus dan pasar sering banget ngerespon dengan ledakan kelegaan atau yang disebut relief rally. Dan ini bukan cuma teori loh, lihat aja data historisnya. Setelah kedaluarsa besar di akhir kuartal pertama tahun lalu, pasar rally 11% dalam seminggu. Kejadian lagi di kuartal berikutnya, rally lebih dari 6%. Polanya ini berulang terus, ya karena mesinnya selalu sama. Jadi, gimana para trader coba manfaatin pola ini? Gini nih, pertama, di awal minggu, Selasa atau Rabu, mereka cari tahu level max pain buat hari Jumat nanti. Kedua, level itu bisa jadi target potensial buat masuk. Ketiga, mereka biasa hati-hati banget di hari Kamis, pas tekanan jual lagi kuat-kuatnya. Dan keempat, mereka siap-siap antisipasi pembalikan arah setelah jam 3 sore WIB di hari Jumat. Pada akhirnya, pasar derivatif itu adalah arena pertarungan antara algoritma raksasa dan kita semua. Pengetahuan soal mekanisme ini jadi pembeda mutlak. Pertanyaannya sekarang, setelah kamu ngerti cara kerja mesin ini, apakah kamu akan jadi mangsa yang nyediain likuiditas buat mereka, atau jadi predator yang manfaatin aturan main ini buat keuntungan kamu sendiri? Pilihan ada di tanganmu.